Enggak. Oke, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok B. Di sini kami bakal mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas besar kami. Yang pertama itu anggota kelompoknya ada. Saya Muhammad Rafi Fembrianto dengan NIM 1101223342. Saya Rama Pradana Wijaya dengan NIM 110122138. Saya Andika Nia Salsabila dengan NIM 11012230074. Dan saya sendiri itu Tiarani Chandra dengan 1101223123. Jadi di sini eh, tugas besar kami itu permasalahannya itu ada tentang salah satu daerah yang mengalami permasalahan terkait keterbatasan komunikasi. Yang kami teliti itu adalah Kabupaten Cianjur, di mana sebanyak 20 desa di kawasan selatan Kabupaten Cianjur itu masih blank spot atau minim jaringan telepon dan internet. Slide selanjutnya bakal dijelasin dengan teman saya. Lalu penyebab dari keterbatasan komunikasi di daerah pelosok adalah minimnya infrastruktur telekomunikasi, yakni menara pemancar Base Transceiver Station atau disingkat BTS. Dikarenakan mayoritas wilayah pelosok di Kabupaten Cianjur memiliki medan yang ekstrim, curam, rawan bencana alam, sehingga menyulitkan pihak perusahaan provider atau perusahaan yang menyediakan layanan kepada pengguna internet untuk membangun menara BTS secara merata dan masif. Hal tersebut diperparah dengan pemadaman listrik yang sering terjadi di Kabupaten Cianjur yang menyebabkan menara BTS kehilangan sumber energinya untuk memancarkan sinyal internet. Terdapat banyak menara BTS di Kabupaten Cianjur yang tidak dilengkapi dengan genset atau generator set tersendiri, sehingga banyak menara-menara BTS di Cianjur yang sangat bergantung pada listrik dari PLN. Jadi ketika listrik PLN mati, maka otomatis menara BTS yang seharusnya memancarkan sinyal internet ikut mati juga, sehingga sinyal internet menjadi sulit juga. Permasalahan berikutnya adalah masih banyak masyarakat Kabupaten Cianjur di daerah pelosok yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan menganggap internet bukanlah hal yang penting, sehingga beberapa perusahaan provider kurang tertarik untuk membangun infrastruktur telekomunikasi karena pada dasarnya perusahaan telekomunikasi ini hanya berorientasi pada keuntungan, jadi mereka hanya membangun infrastruktur telekomunikasi di tempat-tempat atau di daerah yang sekiranya banyak pelanggan, banyak pengguna internetnya. Kebetulan masih banyak di daerah-daerah di Cianjur yang masyarakatnya kurang tertarik dengan internet, sehingga pengguna atau pelanggan internet di Cianjur masih sedikit, sehingga membuat perusahaan telekomunikasi di Cianjur kurang tertarik untuk memperbanyak infrastrukturnya. Selanjutnya, untuk akibat akan dipresentasikan oleh teman saya. Nah, akibat dari permasalahan-permasalahan tadi itu mengakibatkan tertinggalnya ekonomi di Kabupaten Cianjur. Selain ekonomi, pendidikan dan teknologi Kabupaten Cianjur juga tertinggal dibandingkan dengan kota lain. Keterbatasan internet juga membuat kegiatan transaksi bisnis menjadi sangat terbatas dan kegiatan UMKM menjadi terbatas yang menyebabkan lapangan pekerjaan menjadi lebih langka. Hal tersebut dapat menyebabkan kekuatan ekonomi masyarakat Cianjur sulit berkembang dan mengalami kesulitan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Lalu masuk ke solusi yang diusulkan untuk mengatasi keterbatasan internet di Kabupaten Cianjur adalah yang pertama yaitu penerapan layanan VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Lalu yang kedua membangun satelit internet yang akan secara efektif menghubungkan seluruh wilayah pelosok Kabupaten Cianjur ke internet. Lalu yang ketiga bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk membangun menara BTS di desa yang belum ada menara BTS. Lalu yang terakhir yaitu masyarakat dapat membentuk kelompok-kelompok swadaya untuk menyediakan layanan internet di daerahnya. Kelompok-kelompok ini dapat menggunakan teknologi nirkabel berbasis radio untuk menyediakan layanan internet dengan biaya yang terjangkau.
Lalu untuk kesimpulannya, permasalahan keterbatasan komunikasi di Kabupaten Cianjur disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu permasalahan infrastruktur dan permasalahan ekonomi. Solusi untuk mengatasi permasalahan keterbatasan komunikasi di Kabupaten Cianjur dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan infrastruktur dan pendekatan ekonomi. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya komunikasi. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan permasalahan keterbatasan komunikasi di Kabupaten Cianjur dapat teratasi. Masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur dapat mengakses informasi dan layanan komunikasi dengan mudah dan murah. Oke, sekian presentasi singkat dari kelompok B. Saya tutup dengan selamat malam, Bapak.